Saya pastikan sampai hari ini, sampai detik ini, sampai jam ini bahwa Komnas HAM sudah mendapatkan informasi tentang adanya dugaan intimidasi ini. Jadi itu yang minimal Anda bisa sebutkan berapa orang yang sudah melaporkan adanya intimidasi atau ancaman. Minimal jumlah lah kalau Anda tidak bisa menyebutkan inisial. Kalau informasi setidak-tidaknya baru dari 2 orang. 2 orang ya? 2 orang. Apakah itu disertai dengan bukti-bukti misalkan hasil rekaman telepon atau foto atau SMS atau apapun? Nah, kita harapkan. Intelijen hitam, intimidasi Komnas HAM. Selidiki penembakan 6 laskar. Komnas HAM terima doxing dan serangan personal. 2 sisi dunia. Kami torehkan dan ungkap kepada Anda melalui catatan hitam. Selidiki 6 laskar FPI tewas, Komnas HAM terima doxing dan serangan personal. Gelora.com. Siapa yang bisa melakukan ini semua? Ya tentu orang-orang terlatih. Ya. Dan saya curiga ada orang-orang yang terlatih sebetulnya yang bisa memobilisasi, mengorganisir itu. Jadi di tengah malam pada hari Sabtu dan Minggu, Sabtu itu oleh dari pihak lain tidak menggunakan seragam polisi, tidak menggunakan surat sehingga tidak jelas siapa yang dari mana, tidak jelas. Itu yang membuat dia ketakutan, dan kemudian dia besoknya juga begitu. Ada pihak lain yang bahkan dengan kata-kata yang kasar, serangan-serangan yang cukup luar biasa kepada Komnas dari berbagai pihak. Saya katakan misalnya kepada saya serangannya lebih gawat lagi. Ada foto ada orang dengan Tommy Soeharto. Nah, ini ketua Komnas HAM Ante Cendana. Wajahnya nggak mirip sama saya. Pasti Purba pasti tahu lah karena kan dari mulai kuliah sama di HMI di proses hukum saya pikir usu kan gitu. Tapi itu ditampilkan. Kemudian serangan bahwa ketua Komnas HAM ini HTI. Karena saya dulu pernah diundang diskusi oleh HTI. Udah lebih dari orde baru menurut saya. Dan itu sebetulnya tujuan yang sudah berkali-kali. Aneh ini saya kira karena yang demokrasi orang dipersoalkan kenapa dia pernah bicara di HTI. Padahal daftar BIN nama ada gitu. Banyak gitu, kekerasan terjadi, ketidakpercayaan juga terjadi, urusan keadilan yang juga dipertanyakan, independensi dan sebagainya. Nah, yang terakhir, kalau itu semua nggak terjadi, misalnya ada hambatan ketika melaksanakan pembentukan tim independen, ya apa boleh buat. Ini jalan satu-satunya, jalan terakhir misalnya, kita lihat misalnya, kami sudah meriksa sekian orang saksi, termasuk saksi yang membuat kebijakan, termasuk saksi yang memerintahkan untuk melakukan proses di awal, ya kan, laporan penyidikan dan sebagainya, itu kami periksa semua, dan kami termasuk juga memeriksa laporan-laporannya. Gitu. Jadi kami memeriksa pejabat-pejabat di masa itu, di periode itu, Menko Polhukam kami periksa, terus beberapa jenderal juga kami periksa. Jadi kalau dikatakan bahwa ini tidak kredibel, dari kita sebut jabatan dan kita sebut background pengambil kebijakan, berarti ini sangat itulah keadaannya dan dimainkan terus. Ketika polisi menangkap maling itu menggebukinya sampai mati, Komnas HAM turun, bukan membela maling, tapi membela kemanusiaan. Karena hukum kita tidak boleh dijalankan dengan cara yang tidak beradab. Jadi 6 anggota FPI ini Komnas HAM turun tangan itu bukan karena dia muslim. Tidak ada urusannya. Oh, ini ketua Komnas HAM dan membuka semua dokumen yang ada, karena kasus ini kasus yang baru terjadi kalau dibandingkan dengan kasus-kasus sebelumnya, dan sudah dimulai dengan satu proses pembukaan semua dokumen minimal oleh Kementerian Politik Hukum dan Keamanan dan oleh kepolisian, sehingga rekam jejak kasus ini ada, baik yang dokumen-dokumen berisi informasi yang betul maupun dokumen-dokumen yang berisi sesuatu yang harus ditindaklanjuti secara mendalam. Nah, karena kami sudah melakukan itu dan kami temukan catatan-catatan yang tidak semestinya ada dalam dokumen tersebut.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM melaporkan temuan penyelidikan insiden penembakan 6 laskar FPI pengikut Habib Rizik Syihab. Komnas HAM mengaku belakangan muncul tindakan doxing dan serangan kepada anggota mereka secara personal. Bahkan belakangan ini juga muncul tindakan-tindakan doxing dan serangan terhadap personaliti anggota Komnas HAM. Demikian kata Ketua Tim Penyelidikan Komnas HAM Hairul Anam lewat keterangannya. Anda menyebut muncul berbagai hoax di media sosial terkait dengan penyelidikan baku tembak antara polisi dan 6 laskar FPI. Dia mengatakan ada pula informasi membandingkan tindakan Komnas HAM dengan kasus yang lain. Komnas HAM mendapatkan beberapa fakta terutama karena tersebarnya informasi hoax di berbagai platform media sosial. Adanya pemberitaan yang mencampur adukan berita lain yang seolah-olah bagian dari berita dalam konteks peristiwa ini. Muncul juga informasi yang membandingkan tindakan Komnas HAM dengan kasus lain, padahal kasus yang lain juga ditangani oleh Komnas HAM secara transparan. Komnas HAM berharap masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam menyebarkan narasi positif yang bisa dipertanggungjawabkan baik sumber maupun juga faktanya. Sebelumnya, Komnas HAM mengungkap hasil investigasi kontak tembak antara polisi dengan 6 laskar FPI di tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Komnas HAM menemukan sejumlah barang bukti seperti proyektil peluru, selongsong serpihan bagian dari mobil yang diyakini terkait dengan peristiwa tersebut. Seperti diketahui, dalam menginvestigasi peristiwa kontak tembak antara polisi dan laskar FPI, Komnas HAM memeriksa sejumlah pihak. Sejumlah pihak yang diperiksa yakni saksi dari FPI, polisi yang bertugas saat kejadian hingga ahli. Kontak tembak antara polisi dan laskar FPI di tol Jakarta Cikampek kilometer 50 terjadi pada 7 Desember lalu. Kejadian bermula saat aparat melakukan penyelidikan terhadap pengikut Habib Rizik Syihab di tol Jakarta Cikampek. Dalam peristiwa kontak tembak tersebut, 6 laskar FPI tewas. Komnas HAM juga bantah nyatakan ada rumah penyiksaan 6 laskar FPI. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menegaskan tak pernah mengeluarkan pernyataan adanya rumah penyiksaan terkait 6 laskar FPI yang tewas ditembak. Komnas HAM menyatakan proses penyelidikan juga masih berlangsung. Jika ada informasi soal rumah kejadian, dipastikan itu tidak benar karena juga yang di-quote adalah statementnya. Demikian kata Komisioner Komnas HAM Hairul Anam dalam konferensi pers di kantornya. Dia memastikan bahwa Komnas HAM tidak pernah menemukan rumah tempat penyiksaan dan sampai saat ini juga masih berproses mendetilkan semua narasi kronologi peristiwa. Sampai saat ini, sampai semalam juga masih memeriksa kembali. Anam mengaku ditanyai soal rumah penyiksaan 6 laskar FPI dalam 2 hari belakangan. Dia menegaskan Komnas HAM tidak pernah mengeluarkan pernyataan menemukan rumah penyiksaan. Pernyataan soal rumah penyiksaan itu sejak 2 hari yang lalu sudah bertubi-tubi ditayangkan ke pihaknya dan dipastikan bahwa statement soal rumah penyiksaan itu tidak tepat dan tidak pernah disampaikan. Jika ada yang menulis pas berarti juga salah. Seperti diketahui dalam menginvestigasi peristiwa kontak tembak antara polisi dan laskar FPI, Komnas HAM memeriksa sejumlah pihak. Sejumlah pihak yang diperiksa yakni saksi dari FPI, polisi yang bertugas saat kejadian hingga ahli. Kontak tembak antara polisi dan laskar FPI di tol Jakarta Cikampek kilometer 50 terjadi pada 7 Desember 2020 lalu. Kejadian bermula saat aparat melakukan penyelidikan terhadap pengikut Habib Rizik Syihab di tol Jakarta Cikampek. Dalam peristiwa kontak tembak tersebut, 6 laskar FPI tewas. Sementara Mahfud MD dukung Komnas HAM di kasus 6 laskar FPI, katakan jika polisi salah. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD memastikan pemerintah tidak akan mencampuri penyelidikan Komnas HAM berkaitan dengan tewasnya 6 laskar FPI. Mahfud meminta Komnas HAM bekerja dengan tenang. Saat ini silahkan Komnas HAM untuk menyelidiki. Katakan jika polisi salah, tapi katakan juga jika ada pihak lain yang salah. Dan nanti akan didengar dan pasti bisa meyakinkan publik bukti-buktinya apa, bagaimana menemukan bukti itu. Kata Mahfud dalam diskusi secara virtual di kanal YouTube Dewan Pakar Kahmi Official. Mahfud juga menyampaikan bila kasus itu akan penuh diusut Komnas HAM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pemerintah menegaskan tidak akan membentuk tim gabungan pencari fakta atau TGPF. Pihaknya tidak membentuk TGPF sendiri karena dari dulu membentuk Undang-Undang Nomor 26 tentang Komnas HAM memang diberi tugas untuk itu. Tewasnya 6 laskar FPI itu kita selesaikan. Jika ada pelanggaran HAM dan polisi, kita selesaikan, tetapi pemerintah memang akan membentuk tim GPF itu.
Mahfud menegaskan, pemerintah tidak akan mengintervensi penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM. Dia memastikan Komnas HAM juga independen. Komnas HAM tidak akan mempengaruhi, tidak akan diintervensi. Jika perlu pengawalan dari polisi, maka pihaknya akan membantu agar tetap independen dari nanti diumumkan sendiri, dan pemerintah juga akan ikuti apa hasil yang sedang di follow up. Begitulah kata Mahfud. Komnas HAM sendiri hari ini mengadakan konferensi pers mengenai penyelidikan kasus itu. Komnas HAM menyebut telah menemukan 7 proyektil peluru dan 4 selongsong di sekitar lokasi kejadian. Namun Komnas HAM saat ini belum memberikan kesimpulan apapun. Dia menambahkan, detil-detil yang pertama adalah proyektil berjumlah 7, tetapi 1 tidak terlalu yakin. Dari 7 itu tidak terlalu yakin, dan dari 6 dan 1 tidak yakin. Seperti diketahui dalam menginvestigasi insiden antara polisi dan Laskar FPI itu, Komnas HAM memeriksa sejumlah pihak. Sejumlah pihak yang diperiksa yakni saksi dari FPI, polisi yang bertugas saat kejadian, hingga ahli. Insiden antara polisi dan Laskar FPI di Tol Jakarta Cikampek kilometer 50 terjadi pada 7 Desember lalu. Kejadian bermula saat aparat melakukan penyelidikan terhadap pengikut Habib Rizik Syihab di Tol Jakarta Cikampek. Dalam peristiwa tersebut, 6 Laskar FPI tewas.